kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya kamu diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini, sini, sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam para peserta webinar hari ini yang berjudul Tips Mendapatkan Pekerjaan SQA Programmer. Izinkan saya, Dina, yang akan memandu acara pembukaan webinar hari ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih tips mendapatkan pekerjaan sebagai programmer atau SQA. Dan saya juga akan memperkenalkan nih pembicara pada hari ini, yaitu ada Kak Dewa sebagai Head of Bootcamp kita. Halo Kak Dewa. Halo Kak Dina. Dan juga ada Kak Koswara sebagai Senior Trainer Juara Coding. Halo Kak Koswara. Halo Mbak. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita juga kepada Kak Dewa dan Kak Koswara, disilakan untuk membawakan materinya. Oke, thank you Mbak Dina. Oke, Ya, di sini mungkin ini pada masih di jalan kali ya teman-teman semua, tapi sudah pada semangat semua untuk menonton bagaimana sih menjadi seorang pengembang software di SQA ya gitu ya, khususnya software quality assurance ya. Kebetulan di sini saya didampingin oleh Mas Koswara, seorang expertise SQA. Kalau saya sendiri lebih serba-serbi ya, palu gada gitu. Nah, tapi di sini ada teman saya Mas Koswara yang bisa untuk membantu kalian atau mungkin bisa diskusi mengenai bagaimana sih tips-tips menjadi seorang QA dalam pengembangan software istilahnya ya. Oke, malam ini sendiri tentunya akan ada slide-slide yang akan menjelaskan mungkin teman-teman di sini yang pada pengen bekerja ya kan, pengen menjadi seorang developer atau seorang analis atau seorang quality assurance. Nah, ini kita bisa lebih jauh ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Koswara. Dan nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pengen nanya nih istilahnya nih, yang penasaran kira-kira apa sih tipsnya, gitu kan. Oke ya. Gimana Mas Koswara? Mau kita langsung aja atau Mas Koswara mungkin ada sambutan untuk teman-teman semua di sini? Ya Pak, sebenarnya ini masih pada di jalan mungkin ya, baru beberapa orang. Oke, ini pada semangat-semangat semua ya teman-teman semua ini ya. Tapi tetap Keren semangat. istilahnya. Ya, menuntut ilmunya keren banget deh istilahnya. Oke, mau langsung atau gimana Mas Koswara? Ada demonya nggak Mas Koswara nanti? Biasanya kalau Oh coding itu ada nanti demonya. ada sih. Ya tentunya up to date teknologi kan Pak. Wah. Oh mantap nih istilahnya ya. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya untuk Mas Koswara. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menggunakan headset atau Jelas Pak. kalau misalnya di jalan pakai headset ya biar suaranya lebih terdengar. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Mas Koswara ya. Kita akan mempresentasikan bagaimana tips menjadi seorang QA ya. Oke, sebentar saya coba untuk sedikit present dulu di sini. Oke. Saya share screen. Oke, terlihat ya semuanya teman-teman ya. Oke, di sini ada tips menjadi seorang QA pada pengembangan software. Gitu kan. Sebetulnya kalian sendiri tahu nggak sih QA itu apa gitu kan? Istilahnya QA ini kan sekarang banyak nih ya, automation, QA, SQA gitu kan. Sebetulnya apa sih? Kenapa sekarang benar-benar sebuah perusahaan atau sebuah apa ya, company gitu ya istilahnya ya, perusahaan lah ya, tempat usaha yang sekarang sedang menggalakkan otomatisasi istilahnya gitu kan.
khususnya otomatisasi di bidang tadi ya, development ini istilahnya gitu kan. Karena tadi ya kita tahu sendiri sekarang kan zamannya sudah zaman maju banget ya, udah zaman artificial intelligence dan lain-lain gitu kan istilahnya kan ya. Jadi kebutuhan akan otomatisasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Pertama efisiensi, kedua cost, ya kan. Ketiga tingkat kesuksesannya jauh pasti akan lebih tinggi ya ketimbang kita menggunakan cara yang tradisional. Tentunya teknologi selalu akan membantu kita untuk menjadi yang terdepan. Oke, tapi bagi teman-teman nih hari ini akan belajar apa aja sih sebetulnya gitu kan. Pertama, teman-teman yang masih pengen tahu bagaimana tips-tipsnya menjadi seorang QA ya. Tadi ya, kita harus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang QA yang akan dibongkar habis di sini, di webinar ini. Kemudian tentunya kalian juga jangan lupa untuk membangun portofolio, membangun networking, pertanyaan-pertanyaan saat interview, dan minat antusiasme, dan selalu up to date dengan teknologi. Nah, di fase terakhir ini akan ditunjukkan oleh Mas Koswara bagaimana kita bisa mengkombin teknologi terkini untuk pekerjaan kita, istilahnya seperti itu. Oke, sebelumnya kita sebelum memasuki sebuah tempat ya, atau kita ibaratnya kita tahu sendiri ya, kita akan bekerja di suatu tempat. Tentunya kita harus tahu dulu ya, tempat itu membutuhkan skill set yang seperti apa. Ya kan? Karena tanpa kita tahu tempat itu membutuhkan skill set, tentunya kita tidak akan berkembang di tempat itu, istilahnya tempat pekerjaan yang kita inginkan gitu kan. Nah, itu dan sangat-sangat signifikan itu yang membedakan tadi ya, mulai dari rekrutmennya sampai nanti di posisinya sampai kalian berkarir itu yang paling vital adalah harus tahu skill set-nya dulu untuk bekerja di bidang yang kalian inginkan. Khususnya di sini adalah quality assurance ya. Ya, jadi kita harus tahu apa aja nih untuk menjadi seorang quality assurance ya, gitu kan. Tentunya quality assurance ini ya selalu berhubungan dengan kita ngomongnya software quality assurance ya. Kalau quality assurance itu banyak, terlalu generik, terlalu major gitu kan. Tapi kalau kita sudah ngomong tentang software ya berarti kita akan selalu berhubungan dengan namanya development ya kan, atau pengembangan sebuah software. Sehingga di sini yang perlu kalian ketahui di awal yaitu adalah pengetahuan tentang software development life cycle itu sendiri. Kenapa itu sangat penting? Ya karena kalau ibaratnya kalau kalian ingin menjadi koki, tapi kalian nggak tahu step-stepnya untuk membuat sebuah, ya kan? Tentunya akan menjadi chaos ya istilahnya, akan menjadi rusak gitu kan istilahnya, atau tidak benar. Gitu kan. Contohnya kalian sudah masukin telur, ternyata telurnya dimasukin terakhir gitu kan istilahnya kan, pasti kuenya akan gagal, ya kan? Sama dengan kita ingin melakukan sebuah atau bekerja di bagian quality assurance. Pengetahuan soal software developer lifecycle itu sendiri sangat-sangatlah penting gitu kan. Kenapa? Karena kita akan membangun sebuah development atau kita akan membangun sebuah program yang akan di-develop gitu kan, dan kita harus tahu nih titik-titiknya nih, milestone-nya apa aja sih nih dari software lifecycle development itu sendiri, kira-kira kita akan berada di mana dan kita harus melakukan apa, itu harus tahu semua. Terus yang kedua, kita juga harus tahu mengenai kemampuan pengujian manual ya. Jadi sebelum ke otomatis juga harus tahu manualnya seperti apa nih, basic-nya seperti apa nih untuk pengujian software. Ya kan? Baru di situ kita harus tahu soal bagaimana kemampuan untuk melakukan pengujian secara otomatis. Ya kan? Nah, itu tadi ya, itu hard skill-nya gitu kan. Nah, yang skill utamanya yang harus dimiliki ya, nggak banyak ya. Tapi cukup deep ya, cukup dalam, ilmunya cukup luas di sini kan. Karena setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap jamnya mungkin ada pengembangan di dalam tadi ya teknologi, khususnya teknologi adalah pengujian, teknologi quality assurance itu pasti akan selalu berkembang teknologinya ya. Nah, terus soft skill-nya seperti apa di sini kan? Kita harus memiliki kemampuan analisis ya. Karena nggak mudah loh ternyata untuk mengecek suatu software gitu. Kita tuh kayak detektif juga kadang-kadang kan. Kita harus tahu kelemahan-kelemahan. Jadi kayak pengamat ya, kelemahan-kelemahan dari software kira-kira ada di bagian mana aja gitu kan istilahnya kan. Jadi kita harus mempunyai kemampuan analitik yang cukup harus terasah juga. Kemudian tadi ya kita harus memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi dan dapat bekerja sama antar tim istilahnya. Karena tim kita tidak satu doang nih, ya kan, ternyata kita punya tim development, kita punya tim manajerial, kita punya tim tester, kita punya tim dari business owner-nya,
kita punya tim dari direkturnya gitu, misalkan banyak ya, tim-timnya project manajernya, ya kan banyak banget tim-tim yang ada, kita akan ketemu nih, dan kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, gitu kan, kita juga nggak bisa menyampaikan sebuah problem atau sebuah solusi kepada tim semua, tentunya ini akan menghambat pekerjaan juga. Terus kemudian tadi ya saya ngomong-ngomong soal business owner, ya tentunya kita sebagai apa sih namanya, komunitas atau bukan komunitas, sorry, suatu skop kerjaan yang tadi ya, ini adalah membuat software untuk user kita harus tahu juga business flow prosesnya. Ya, kebutuhannya apa sih business owner-nya kan, kebutuhan pelanggannya apa, kalau itu sifatnya adalah untuk dipublish ke market ya istilahnya ya. Kalau untuk korporasi ya kita harus tahu juga bisnis korporasi itu seperti apa, sehingga ketika kita ngetesnya juga hal-hal yang relevan gitu kan, yang sesuai dengan flow bisnisnya, karena flow bisnis itu yang paling utama untuk dilakukan pengetesan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan bisnisnya atau tidak istilahnya. Jadi itu skill setnya yang akan dibutuhkan di dalam sebuah QA. Oke, tadi saya ngomong QA software testing. Nah, bagi teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya istilahnya ya. Pak, saya mau taunya jadi programmer ya gitu kan istilahnya kan ya. Sebetulnya jenisnya programmer seiring dengan kemajuan zaman ya, sama kayak dokter ya. Dulu mungkin dokter kalau kalian mau tahu ya gitu kan, ini trivia-nya gitu kan, dokter itu tukang cukur gitu. Tukang cukur yang bisa ngobatin gitu kan istilahnya kan. Makanya kalau barbershop kan ada apa namanya? Ada lambangnya ya, merah sama biru gitu kan. Artinya kita bisa ada dokternya juga di sana gitu kan. Tukang cukur jadi dokter juga gitu kan. Jadi orang yang mempunyai keahlian tidak spesifik gitu kan. Tapi kita lihat zaman sekarang ya istilahnya ya. Dokter itu sudah spesialis semua gitu kan. Bahkan ada dokter saraf, dokter otak, dokter mata, dokter semuanya ada gitu ya. Bahkan nanti saraf pun dibagi lagi gitu kan. Atau itu mungkin ilmu kedokteran sekarang sudah semakin canggih ya gitu kan ya. Jadi dulu major, sekarang sudah mulai minor-minornya, sudah mulai detail-detailnya, di mikro-mikronya sudah mulai dipahamin, sudah mempunyai spesialis-spesialisnya sendiri. Begitu juga dengan dunia teknologi ya, gitu kan. Dunia teknologi khususnya digital IT. Dulu mungkin orang yang programmer ya dianggapnya tadi ya kayak iklan yang tadi gitu ya. Semuanya bisa gitu kan, dari perbaikan printer, AC, ngehack Facebook gitu kan. Nah, harus bisa semua gitu kan. Nah, itu mungkin prototyping zaman dulu banget gitu ya istilahnya ya. Kalau programmer itu ya pokoknya ahli komputer. Nah, sekarang ternyata enggak gitu kan. Ternyata sekarang sudah spesialis-spesialis. Jadi ada yang benar-benar menggunakan pengembangannya, juga ada yang spesialis untuk melakukan pengujiannya. Bahkan sekarang sudah ada DevOps ya, yang spesialis untuk melakukan deployment ke servernya, ya kan, penyimpanan ke datanya gitu kan. Nanti database juga ada expertise-nya misalnya seperti itu kan. Jadi setiap programmer sudah melakukan expertise-nya. Dan kita sekarang fokusnya ke expertise apa nih? Pengujian, software testing. Dan ini paling menarik ya, karena apapun aplikasinya, tentunya semua aplikasi itu tetap harus dites. Nggak mungkin aplikasi nggak dites sebelum di deploy atau digunakan oleh end user ya. Gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, ketika ada bug, ketika aplikasi itu sudah terdeploy ya, sudah masuk ke tangan end user, dan ada bug, itu cost-nya yang dihasilkan tuh sangat-sangatlah tinggi. Gitu kan. Nah, di sini makanya software testing itu sangat penting di dalam dunia software development, ya kan? Karena selain kita bisa membuat, tentunya kita harus zero mistake, ya kan? Harus sedikit kesalahannya yang terjadi ketika aplikasi itu sudah berjalan. Karena jika ada kesalahan, tentunya pasti akan ada cost atau harga yang dibayar, dan harga itu tidak murah, misalnya kan. Jadi di sini software testing akan fokus untuk mengevaluasi sistem, ya kan, dan komponennya, dan bertujuan mencari apakah software tersebut sudah sesuai dengan apa yang dispesifikasikan oleh owner-nya atau bisnis user-nya, istilahnya seperti itu. Oke ya, jadi di sini tentunya ada proses flow-nya, ya kan. Nggak sembarangan cuma ngetes apa yang kita lihat aja terus kita tes terus kita anggap benar gitu kan. Nggak bisa sesimpel itu gitu kan. Kalau sesimpel itu mungkin ya nggak serumit yang sampai memerlukan orang yang khusus untuk melakukan pengetesannya, ya kan. Jadi di sini juga harus ada plan-nya juga ya, planning desain bagaimana kita akan melakukan sebuah testing. Apakah misalnya contohnya nih ya, apakah sistem tersebut
cocok nggak nih dilakukan secara otomatis atau lebih cocok dilakukan secara manual. Terus bagaimana dengan effort-nya? Apa aja yang dilakukan sampai sedetail apa yang akan dites, ya kan? Dan timeline yang akan dibutuhkan untuk melakukan tes tersebut itu harus didiskusikan dulu di awal, ya kan? Jadi didiskusikan di awal, bahkan sampai proses development berlanjut itu pun masih selalu dirancang ya istilahnya ya, maksudnya step-stepnya, milestone-milestone-nya pasti akan dirancang. Nah, tadi saya bilang ada milestone-milestone-nya atau kita sebut bilang fase itu berarti dari fase desain di awal sampai nanti ke production itu sudah harus kita desain terlebih dahulu. Bagaimana sebuah testing proses itu harus dilakukan. Ya, jadi apa aja sih yang kita pengen tahu nih ya prosesnya untuk tadi step-stepnya, milestone-milestone-nya atau fase-fasenya ya. Tadi ya kita hampir mirip dengan life cycle development ya. Di sini ada metodologinya, ada fase planning testnya, ada designing testnya, ada performing testnya, dan terakhir adalah implementasinya seperti apa. Nah, jadi kita definisikan metodologinya dulu nih ya, terus kita definisikan planningnya, kita akan membuat tesnya ini secara automation. Berarti semuanya jangan di-encrypt dulu nih untuk CSS-nya nih, karena nggak bisa diambil nanti variabel ID-nya gitu kan. Terus desainnya kita akan menggunakan misalnya business driven BDD. Berarti kita sudah mempersiapkan framework apa yang cocok untuk BDD ini, misalnya Cucumber gitu kan. Terus kemudian kita akan lakukan performing test, apakah request-nya cepat, apakah usernya nyaman, apakah usernya atau suatu prosesnya no delay gitu kan, istilahnya kan responsif gitu kan. Itu nanti kita akan lakukan stress test, monkey test dan lain-lainnya ya sepertinya. Terus kemudian deployment-nya harus berjalan dengan sempurna. Apakah yang sudah di deployment itu sudah bisa berjalan dengan baik? Ada ketinggalan-ketinggalan nggak? Ada yang kurang-kurang nggak? Sesuai dengan environment-nya tidak gitu kan? Itu nanti di implementasinya istilah seperti itu. Oke. Di sini tadi ya awalnya nih ya kita harus menentukan dulu nih metodologinya, pendekatannya apa gitu kan. Oke, kita sudah tahu nih plan-plannya. Oke, kita akan lakukan metodologinya dulu ya, fase pengujian. Jadi tadi saya bilang kan tidak semua ternyata cocok diotomatisasikan. Contohnya ini formnya cuma 7 ya kan. Tidak terlalu banyak gitu kan istilahnya kan. Tapi effortnya untuk melakukan otomatisasi ya ini bisa sampai seminggu. Tentunya ini adalah wasting time gitu kan ya istilahnya, karena tidak terlalu kompleks, bisa dilakukan secara manual gitu kan, dan tidak terlalu signifikan juga gitu kan, sehingga effort yang tadi untuk misalnya development yang butuh 2 minggu ya, sedangkan waktu pengetestingnya sendiri seminggu terlalu besar ya waktu pengetesannya ya, dan kurang cocok juga gitu kan. Nah itu bisa dilakukan secara manual. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih project 6 bulan ya kan, 1 tahun ya kan, untuk skalanya mass banget gitu kan. Nah, ini nggak mungkin kalau manual. Ini ada beberapa yang bisa kita otomatisasiin istilahnya, yang repetitif, yang redundant, dan kebanyakan kesalahan kalau itu faktornya datanya terlalu banyak, formnya terlalu banyak, dan bisa terjadi kesalahan-kesalahan di situ untuk manualnya, itu bisa kita mulai desain untuk menjadi automation istilahnya. Jadi kita harus ada standar kualitas perangkat lunaknya ya kan yang sesuai, juga strategi pengujian perangkat lunaknya. Nah, ini keputusan ini dari awal ya, jangan pas di tengah-tengah development, wah, kita ngetes nih, udah selesai nih, beres nih ya. Enaknya automation atau enaknya manual ya, itu udah telat ya, udah banyak step yang tertinggal, pastinya akan lebih lama lagi untuk melakukan pengetesannya, karena beberapa faktor tidak disiapkan gitu kan. Contohnya dia sudah fase production yang sudah di-encrypt HTML-nya, sudah di-compile JavaScript-nya, udah menjadi suatu yang tidak bisa dibaca lagi, sudah dinamis gitu kan. Terus kita mau melakukan pengetesan gitu kan, susah dapat ID-nya istilahnya. Gitu. Jadi itu harus di-define di awalnya. Oke. Terus bagaimana strategi yang selanjutnya? Yaitu tadi ya, bagaimana kita akan pengujiannya itu akan meluas ya kan, atau bertahap ya kan. Big Bang itu berarti langsung besar, gitu kan maksudnya. Atau incremental, jadi satu persatu dulu ya kan. Terus apakah top down atau incremental juga gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memiliki strateginya di sana ya kan. Terus pengujian web box-nya seperti apa gitu kan. Sebagian rencana pengujian yang harus dilakukan seperti apa. Bentar. Ini Mas Koswara, ini bahasanya kan technical banget. Ya. Ini berarti ada pelajaran ya istilahnya ya.
Oke, sorry, ini kayak saya sedikit delay ya. Suara putus-putus ya kayaknya nih. Iya, kayak agak putus-putus ya. Agak Oke, tadi putus-putus. Mas Koswara, ini tadi bahasanya sudah kedengeran belum Mas Koswara ya? Oke, sudah Pak. Oke, Oke, ini nih, tadi Pak. saya banyak banget tadi ngomong soal hal-hal yang menarik ya, maksudnya yang kayak weight box ya kan, terus kayak pengujian top down gitu kan. Ini kira-kira ada pelajarannya di mana Mas Koswara ya istilahnya ya? Ya, tentunya tadi kan di awal ada tipsnya ya. Tentunya harus belajar, terus meningkatkan pengetahuan. Nah, salah satu tempat, gitu kan, ini bukan apa-apa ya. Yang satu, nanti ketika pembelajaran, nah, kami semua materi teknikal tersebut, Pak. QR Jadi ini coding ya. ada pelajarannya berarti ya Mas ya untuk tadi ya bagaimana software development itu atau sorry testing itu dilakukan ya istilahnya ya. Jadi memang nanti akan dijelaskan ya secara detail apa itu pengujian secara whitebox-nya gitu kan, bagaimana cara top down-nya itu akan diajarkan ya di bagian QA ya. Jadi teman-teman yang di sini yang Iya, mungkin Pak. belum paham tenang aja gitu ya karena ini ibaratnya memang ada ilmunya dulu gitu ya kan. Kita coba rangkum aja biar teman-teman semua ada kebayang dulu ya istilahnya ya. Nah, atau mungkin di sini ada yang sudah QA manual, Pak. Wah, mungkin juga ya, kita mungkin udah langsung paham ya kok QA manual ya. Ya, Ya kan? Terus di sini ada tes planning nih ya. Ini kan ada tes unit, ada tes integrasi dan tes sistem. Nah, ini tergantung dari scope-nya ya, scope development, yaitu biasanya kita tes unit. Jadi ini bisa antara dua ya, developernya yang melakukan tes sendiri. Jadi dia membuatkan script per unitnya gitu kan. Atau mungkin dari kalau kita pakai kayak pair programming lah atau kita punya teman untuk atau assistance untuk QA-nya untuk development gitu kan. Itu kita bisa langsung buatkan unit test sebelum di-deploy ke repositorinya ya. Jadi kita tes dulu per functional-functionalnya. Terus kemudian ada namanya tes integrasi, berarti ini semua sudah digabungkan. Kemudian kita tes satu sistem, ya kan. Jadi pas penggabungan apakah sudah smooth belum gitu kan. Misalnya saya ngerjain A, Mas Koswara ngejarin B. Akhirnya A dan B-nya digabungkan. Apakah flow-nya digabungkan itu sudah sesuai atau belum? Ya kan, itu masih di dalam lingkungan development ya. Setelah itu semua digabungkan dan oke dan menjadi satu business flow tersendiri, kita akan coba tes sistemnya. Jadi ini tes satu flow full ya, seakan-akan aplikasinya sudah berjalan gitu kan. Jadi ini yang bisa ngetes ya tadi ya bisa developernya itu sendiri atau testernya, QA-nya, atau bahkan sampai nanti terakhirnya adalah ke usernya ya sebagai pengetes awalnya sebelum kita lakukan deployment versi beta, alpha dan lain-lainnya ke user istilahnya. Oke ya di sini ada test planning-nya, terus kemudian ada desain testnya. Ya desain testnya bagaimana kita melakukan tadi ya teknik-teknik pengujiannya, ya kan? Apakah dengan performance test kita akan menggunakan teknik apa nih ya? Kita akan pakai performance-nya pakai stress test mungkin, gitu kan? Kita bisa pakai JMeter, misalnya untuk API web service-nya, Postman, gitu kan? Terus area bisnisnya, flow-nya kita define dulu. Contohnya kalau tadi menggunakan metodologi BDD gitu kan istilahnya ya, kayak business development, business driven ya untuk testingnya. Nah itu kita bikin pakai skenario-nya, yang secara bisnisnya flow seperti apa, ya kan. Terus tadi ya timeline-nya gitu kan, karena timeline itu pasti akan mempengaruhi dari cost-nya dan berapa resource yang akan digunakan. Jadi itu dalam fase-fase melakukan designing test itu harus dilakukan semua istilahnya. Oke ya, nah tadi ya ketika membuat fase-fase desainnya juga kita menentukan apakah ini harus dilakukan secara manual atau otomatis gitu kan. Manual sendiri ini ya tanpa alat tools apapun, jadi ada orang yang melakukan tes sesuai dengan skenario tes yang sudah dibuatnya, gitu kan. Jadi misalnya tim leadernya dari QA-nya membuatkan skenario tesnya, nanti sama QA-nya akan melakukan tes secara manual. Dia akan melihat satu persatu skenario tesnya, ya kan. Terus kemudian akan mencatat kalau ada bug, kalau nggak ada bug ya dianggap pass gitu kan istilahnya kan. Dan itu akan repetitif ya, selalu ketika ada integrasi atau perubahan pasti akan selalu dites. Dan kelemahannya di sini adalah time cost-nya ya gitu kan. Time cost sama resource cost-nya. Kenapa? Kalau mau cepat orangnya harus banyak ya kan dan ini repetitif.
dan pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk karena yang mengerjakan kan manusia ya, kita harus lihat data dulu, kita cek benar, terus kita harus ketelitian harus tinggi gitu kan. Nah, di sini juga ada yang otomatis ya. Jadi kita membuatkan aplikasi terlebih dahulu. Kemudian aplikasi itu yang akan mengetes. Jadi robot ngetes robot. Jadi program ngetes program gitu kan istilahnya kan. Nah, itu yang disebut namanya otomatis ya istilahnya ya. Dan di situ pasti ada effort di depannya. Dia harus bikin skripnya dulu, ya kan, skripnya, codingannya untuk coding yang melakukan tes tersebut. Kenapa? Karena sifatnya redundan. Bayangkan gini deh. Contohnya kita memiliki 1000 form lah, banyak banget ya, 1000 field, gitu kan. 1000 field yang harus diisi, yang ada flow-nya, dan itu setiap kali ada perubahan, tentunya harus memastikan semua flow-nya tidak ada yang tersenggol atau terganggu. Nah, kebayangkan 1000 form satu orang, itu pasti akan lama banget ya kan. Juga pasti akan letih. Kenapa? Karena kan manusia ada batasannya. Akhirnya apa? Ya kita sewa lah 5 QA karena ini terlalu banyak gitu kan. Berarti di situ sudah ada cost yang keluar ya. Orang dan waktu istilahnya. Tapi dengan automatization gini ya mungkin kita ada cost-nya tetapi tidak sesignifikan yang pertama. Karena kita yang kalau pakai automation itu bisa reusable ya istilahnya, bisa digunakan kembali. Script-script yang atau unit-unit testing yang sudah ada bisa di-combine, bisa digunakan kembali sehingga secara development-nya yang awal aja biasanya berat, tapi setelah itu selesai itu akan cutting time banget. Yang biasanya mungkin kalian butuhkan sehari, mungkin bisa 10 menit untuk melakukan tesnya itu karena semua sudah dilakukan oleh program ya, komputer sendiri istilahnya yang akan mengetes aplikasinya. Gitu ya. Jadi benefitnya sangat banyak, tetapi tadi ya ada syarat-syaratnya untuk melakukan testing automation itu ya. Jadi tadi ya harus project-project yang kritis dan besar ya kan. Terus pengujian yang satu area sering redundan, repetitif ya kan. Nah, di sini juga requirement software ya jangan terlalu banyak berubah juga. Misalnya formnya ada 1000 setiap seminggu, ganti 1000 lagi ya kan. Itu ekstrim gantinya gitu kan. Kalau 1 2 fine lah. 10 fine gitu kan. Tapi kalau 1000 juga yang diganti ya itu ekstrim. Nggak cocok kalau dilakukan automation karena pasti development-nya akan mengulang lagi ya kan. Terus tadi ya ini membutuhkan suatu simulasi load. Nah, kayak ada performance test-nya, apakah responsifnya bagus atau tidak. Ini juga cocok dilakukan automation. Jadi kita bisa lakukan seakan-akan ada 1000 orang nih yang apa namanya? Yang sedang melakukan tes dan itu kita bisa tahu teknologinya kayak misalnya Selenium Grid ya. Selenium Grid itu bisa kita kayak semacam clustering ya, mesin-mesin software untuk testingnya. Jadi kita bisa mensimulat seakan-akan ada benar-benar 1000 user yang sedang melakukan proses di dalam aplikasinya gitu kan. Jadi ketahuan banget nih ya kan. Biasanya kan kalau kita web service aja kita bisa pakai JMeter ya atau Postman, tapi kalau ini benar-benar aplikasinya memang dilakukan 1000 orang untuk melakukan satu proses flow, satu sistem gitu kan. Nah, ini sangat-sangat mungkin dilakukan gitu kan. Karena kita bisa membuat sebuah virtualisasi di situ nanti. Teknologinya contohnya kayak Selenium Grid dan masih banyak lagi ya yang bisa melakukan virtualisasi itu sendiri sebetulnya. Ya kan? Tadi ya, jadi cara-caranya gimana gitu kan? Kita sudah tahu nih teknologi apa aja yang akan diadopt, ya kan? Terus kita akan memilih nih tools-nya nih ya. Oke, kalau teman-teman mungkin kantornya cukup memiliki omset yang sangat tinggi ya, maksudnya cukup rich dalam pengembangan software and development-nya, tetapi pengen cepat, kita bisa menggunakan tools yang berbayar seperti Katalon gitu kan. Tapi kalau kalian teman-teman, oke ini agak terbatas, tetapi kita mempunyai space lebih lah programmer-programmer gitu kan. Nah itu kita bisa menggunakan tadi ya, menggunakan yang open source dan itu yang solusi yang paling banyak digunakan oleh teman-teman kita semua yang di perusahaan karena kontrolnya tidak terbatas dan bisa dikembangkan juga tidak terbatas. Challenging-nya apa? Orang yang mengembangkannya harus mengerti tentang teknologi pembuatan otomatisasi itu sendiri. Bisa ngoding dong Pak istilahnya, ya kan? Bisa. Semua programmer automation adalah programmer, tetap programmer dia. Jadi bukan QA tapi QA++, QA with steroid lah. Jadi dia bisa ngoding, ya kan? Dia bisa juga untuk tahu bisnis prosesnya, flow-nya, dan dia juga bisa melakukan testingnya istilahnya. Jadi keren ya. Karena tadi ya spesial dokter harus tahu tentang generalnya ya dokter umum pasti semua dokter umum.
tapi nanti akan mengambil spesifikasi lebih detailnya, contohnya ke dokter khusus untuk gigi gitu misalnya gitu kan, atau khusus untuk jantung ya kan. Sama ya, sekarang development sekarang juga dilakukan ini khusus programmer yang akan mendevelop sebuah program yang akan melakukan otomatisasi. Oke. Ini sambil nunggu azan dulu sebentar. Ada azan tempat. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom Q&A juga nanti di chat ya. Jadi kalau ada yang ingin bertanya gitu kan nanti akan kita jawab setelah sesi Q&A ya. Jadi boleh mulai berpikir kira-kira saya penasaran nih jawabannya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Boleh di chat di kolom chat ya istilahnya. Bisa boleh ditulis di kolom chat istilahnya. Oke, sambil kita tunggu sebentar. Masih azan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tadi ya, oke, tadi sudah ada ilmu untuk otomatisasinya, udah ada tahu life cycle development-nya gitu kan. Tentunya kalian memang bekerja sudah mendapatkan ilmu yang tadi ceritanya gitu ya, udah tahu step-stepnya dan bagaimana cara pembuatan otomatisasinya. Nah, teman-teman jangan lupa nih untuk membuat sebuah portofolio, ya kan. Portofolio ini nggak mesti di perusahaan ya, kalian bisa mencoba sendiri, mungkin aplikasi apa kalian tes, mungkin temennya punya aplikasi kalian tes gitu kan. Yang penting kalian sudah pernah mencoba menerapkan semua yang tadi ya life cycle testingnya tadi ke dalam suatu project yang beneran, ya kan. Termasuk untuk pembuatan laporan bug-nya, ya kan, terus penggunaan dan project manajemennya, ya kan. Terus portofolio itu penting ya. Jadi gini, hampir karena kalian adalah SQA, yaitu software quality assurance yang automation gitu kan. Tentunya kalian adalah seorang programmer juga. Berbeda mungkin kalau yang manual ya. Kalau yang programmer ini butuh ada bukti dan ada asah skill ya. Gitu kan. Karena tetap kalian ngoding soalnya nanti gitu kan untuk melakukan tesnya meskipun codingannya memang spesifik untuk melakukan pengetesan, tetapi juga harus ada skill codingnya gitu kan. Bisa nggak Pak yang belum ngoding sama sekali melakukan? Jujur aja untuk menjadi seorang quality assurance itu tidak sesusah atau seberat kalau menjadi developer aplikasi ya gitu kan. Karena mungkin untuk development-nya dia mungkin difokuskan untuk pengetesan aja, sedangkan kalau aplikasi sangat luas, apalagi kalau full stack development ya, ya kan. Ada web itu luas banget, ada
Mobile tuh luas banget, ada back end tuh luas banget gitu kan. Untuk kalian yang, waduh Pak kalau ngoding juga kayaknya saya kira-kira berat nggak ya gitu kan ya. Kalau QA ini bagus banget nih untuk orang-orang yang mungkin baru belajar ngoding, ya kan? Atau mungkin sudah pernah menjadi seorang QA dan dia pengen mengenhance dirinya untuk menjadi seorang tadi ya automation istilahnya atau SQA untuk mengenhance ya mungkin pengen salary-nya naik juga gitu kan. Nah itu sangat cocok banget ya. Jadi teman-teman di sini yang belum bisa ngoding banget ya nggak usah khawatir. Meskipun kalian tetap diajarkan untuk ngoding, tetapi tadi ya tetap harus kalian belajar ngoding, tetapi kalian nggak usah khawatir karena tidak seberat yang lain-lainnya. Dan jangan salah, setiap pengembangan software pasti ada quality assurance-nya. Itu kalau pengembangan software yang benar ya, dan rata-rata sekarang udah benar semua sih ya. Jadi setiap perusahaan pasti membutuhkan QA. Sehingga apa? Di sini posisi lapangan kerjanya sangat-sangat tinggi, khususnya yang bagian automation ini, karena sekarang ini orang sedang berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan efektivitas istilahnya. Jadi perusahaan ini banyak banget nih yang sedang tadi ya membutuhkan tadi ya SQA ini gitu kan. Jadi meskipun kalian tadi, nah makanya tadi ya apa hubungannya dengan QA portfolio ini tadi seorang programmer itu tidak susah, tetapi juga tidak mudah. Maksudnya apa? Mungkin kalau pekerjaan lainnya kita cukup tinggal ngomong ya. Kalau programmer itu benar-benar kadang-kadang yang dilihat itu adalah portofolionya. Dan dari portofolio itu apakah dia bisa bercerita dan menjelaskan apa yang dibuatnya itu sangat-sangat vital pada saat kalian wawancara nanti istilahnya. Jadi portofolio itu sangat-sangat penting bagi seorang developer maupun itu sebagai seorang SQA automation. Ya kan? Di sini harus up to date terus portofolio ya. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kalau kalian ngelamar gitu kan, terus kalian kayaknya sudah lengkap deh informasinya. Coba kalian lihat di bagian portofolio, apakah sudah lengkap atau tidak gitu kan. Kalau cuma 1, 2 dan tidak terlalu menarik, biasanya sih kans kalian untuk diterima bekerja, apalagi sebagai fresh graduate ya, itu sangat-sangat berat. Pak, tapi kan saya fresh graduate nih, belum ada portofolio. Portofolio itu bisa dibentuk dengan apapun ya. Aplikasi teman pun kalian bisa kalian gunakan untuk sebagai portofolio kalian pada saat melakukan testingnya. Intinya kalian mencoba dan mengimplementasikannya dan mencatatnya istilahnya gitu kan. Kira-kira berhasil atau tidak, dan kalau tidak berhasil kalian cari solusinya sampai berhasil dan itu akan menjadi portofolio kalian. Tidak mesti harus di pekerjaan kantor gitu kan, yang officially enggak. Kadang-kadang project base itu bisa juga. Coba gue bantuin nih untuk proyekan nih, kita coba sebagai testernya, saya coba bikin otomatisasinya. Nah itu bisa menjadi portofolio kalian juga. Dan itu sangat-sangat penting untuk kalian kalau sedang mencari pekerja atau ingin switching karir ke dalam SQA. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kalian lakukan? Tentunya kita harus membangun sebuah networking ya. Networking itu apa sih? Tadi ya, dengan kalian mencoba untuk melakukannya, tadi minta teman kayak ambil project ya kan, bekerja gitu kan. Itu sebetulnya kalian sedang membangun networking, karena jujur aja ya, networking itu manusia itu makhluk sosial gitu kan. Dia base-nya orang dipekerjakan biasanya on trust atau kepercayaan. Kalau misalnya nih gampangnya gini deh, kalau saya punya teman Mas Koswara, kenapa saya bilang dia expertise, karena setiap ada pengajaran, ada konsultasi, ya kan, ada event-event, ya kan, ada tutorial-tutorial dia ngajarin, ya dia bisa ngajarin gitu kan, sudah terbukti gitu kan, sehingga dan benar gitu maksudnya, bukan yang asal-asalan ya, sehingga kita menganggapnya sebagai seorang yang expertise. Nah, pengakuan itu bukan dari diri kita, tetapi dari orang-orang yang mengenal kita gitu kan, sehingga namanya referensi gitu kan, direferensikan itu menjadi faktor penting juga ya. Karena apa? Karena tadi ya, orang melihat dan orang percaya, sehingga kalian mungkin akan lebih tadi ya direferensikan istilahnya, akan lebih diutamakan. Nah itu makanya sangat-sangat penting untuk membangun networking. Bagaimana cara untuk membangun networking sendiri? Ya, kalian bisa gabung komunitas, ikut konferensi, media sosial, atau project open source. Ya, maksudnya di sini apa? Kalian bikin project, kalian share itu di GitHub. Banyak ya, makanya jangan heran ya, kok GitHub banyak program-program keren sih ya.
Jadi kalau di luar negeri itu udah nggak melihat tadi ya ijazah lagi sebetulnya ya. Kayak Google sih saya bilang sekarang sih udah nggak terlalu melihat ijazah, tetapi Google biasa mencari orang-orang yang mempunyai project entah itu di GitHub atau di project-project open source yang banyak followersnya, yang banyak mengforknya, maksudnya mengambil projectnya dia untuk dijadikan project lagi, yang baik dipakai itu biasa dipanggil, ditelepon sama dia. Ini menarik nih untuk menjadikan karyawan gitu kan. Itu selevel Google ya. Ya, itu yang high sih emang gitu kan. Tetapi mereka sudah ke arah sana. Tapi jangan salah, yang nge-high pun kalau kita melihat sudah ada project-project banyak tadi ya, dan kita bisa memamerkan itu pasti akan banyak orang yang pengen meng-hiring gitu kan. Jangan meng-hiring, mungkin ajak kerjasama dan lain-lainnya. Itu sangat-sangat penting. Dan ini banyak banget yang dilupakan oleh orang-orang teknikal ya. Karena teknikal yang penting gue pinter deh. Kan. Tapi lupa branding ya, lupa bangun networking. Nah itu juga akan menjadi lebih susah. Gitu kan. Jadi networking itu sangat-sangat penting. Itulah kenapa kayak di Jora Coding, kita selalu menghubungkan ya kan dengan corporate yang bekerja sama dengan Jora Coding, teman-teman kita yang alumni itu selalu kita hubungkan, jangan sampai terlepas, jangan sampai tidak mempunyai sebuah koneksi gitu kan istilahnya kan antara satu dengan orang lain. Dan banyak teman-teman kita yang sukses juga biasanya atas rekomendasi teman-teman yang sebelumnya, alumni sebelumnya gitu kan, karena dia tahu orang ini oke, kerjainnya bagus, pinter, rajin gitu kan. Dan sekarang banyak banget ya kita bisa promote di media sosial, itu juga benar-benar gampang banget. Kalian tinggal bikin codingan, kalian coba implementasikan, terus kalian share itu di sosial media, kalian naik followernya gitu kan, itu pasti akan ada nawarin kerjaan, misalnya seperti itu ya. Udah gampang ya jadi artis ketimbang kalian pakai mandi lumpur. Kalau saya pikir mah kemudian kalian bikin project terus kalian share ya gitu kan, pasti akan jauh lebih gede gitu kan. Dan itu nggak ngemis ya istilahnya ya, itu share knowledge gitu kan istilahnya kan, dan itu pasti akan lebih keren istilahnya ya ketimbang kalian mandi lumpur. Ya kan jadi banyak caranya sekarang untuk membangun networking, nggak kayak dulu lah, sekarang sudah ada sosial media dan lain-lain. Terus banyak kegagalan lagi untuk para fresh graduate itu tadi ya, interview. Itulah kenapa di Jora Coding juga dibekalin ya, bagaimana cara interview yang baik dan benar, terus simulasi, kalau ada tes nih, misalnya tes technical itu biasanya tesnya nih agak-agak lucu gitu. Maksudnya apa lucunya? Sebetulnya soalnya nggak susah, tetapi tegangnya setengah mati gitu kan. Kenapa? Karena dipantau sama usernya misalnya, diliatin sama usernya, bener nggak ngerjainnya gitu kan. Ya, meskipun usernya mungkin bener-bener ngeliatin atau enggak, kita nggak tahu ya, tapi biasanya bagi orang-orang fresh graduate itu bikin tegang banget gitu kan, bikin blank istilahnya kan. Apalagi kalau memang tidak tahu apa yang dikerjakannya gitu kan, itu udah pasti disebelin banget kalau udah technical test. Tapi bagi beberapa teman-teman yang memang sudah ngerti dan belajar dan sudah dapat tips dan tipsnya, udah dapat simulasinya juga, misalnya dari Jora Coding sudah mensimulasikannya juga, bagaimana interviewnya. Nah itu biasanya senang kalau ada technical test karena lebih cepat untuk masuknya, gitu kan. Jadi karena apa? Karena itu butuh latihan ya. Biar nggak tegang itu butuh latihan dan simulasi seperti itu. Nah di sini juga di QA kita juga ada portofolio sangat bagus juga ya kalau di Jora Coding ya, ada magangnya. Jadi kita selama 2 minggu kita mendapatkan project real dari tim IT-nya PT Dika yang sudah kerjasama dengan Jora Coding, dengan tim IT-nya sudah kerjasama dengan tim trainer Jora Coding, itu kalian akan magang. Jadi ngejain real project gitu kan istilahnya kan. Kalau real project itu enak banget tuh nulis di portofolionya gitu kan. Yang tadi saya bilang portofolio itu sangat penting bagi seorang programmer istilahnya. Ya, makanya di sini pasti pertanyaannya, kamu posisinya sebagai apa QA? Ngapain aja sebagai QA? Nah, kalau nggak pernah kerja, nggak pernah magang kan bingung juga ya, sebagai apa ya? Ya ngetes gitu. Terus laporannya ke siapa gitu kan. Nah, itu kalau nggak ada bayangannya sama sekali, tentunya itu susah tuh jawab pertanyaan-pertanyaan gitu pas saat interview. Kendalanya apa? Bekerja sama-sama tim. Terus problem-problemnya apa? Bagaimana problem solving-nya? Nah, itu kalau nggak ada experience-nya kerja beneran, itu agak-agak susah. Makanya di Jora Coding juga ada namanya tadi ya, proses magang istilahnya. Kenapa kita adakan kayak proses magang gitu, khusus untuk SQA? Karena tadi ya, kita berhubungan sama business flow, bagaimana cara membuat skenario test, defense skenario testnya seperti itu, gitu kan.
pembuatan laporan itu pasti akan berkomunikasi dengan orang. Dan itu sangat-sangat kelihatan banget nih kalau orang ini belum pernah mengerjakan atau sudah pernah mengerjakan itu pasti kelihatan banget gitu kan. Yang terakhir semua itu nggak bisa dilakukan kalau tidak ada minat dan an antusiasme ya istilahnya ya. Jadi ibaratnya balik lagi ke diri kalian gitu kan. Kalau kalian nggak suka, kalian nggak sayang, semua prosesnya pasti akan berjalan berat, ya kan. Karena apa? Karena demi hari demi harinya kan bingung mau ngerjain apa, mau lakuin apa, passion saya kemana, tujuan saya kemana, itu paling bingung gitu kan. Itulah kenapa orang stres kalau tersesat. Karena nggak ada tujuan gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau kalian sudah punya tujuan dan kalian punya harapan di sana, kalian punya minat di sana, itu proses-proses yang tadi harus belajar-belajar lain macam-macam itu akan terasa lebih ringan. Jadi tadi ya pembuatan portofolio dan itu memang itu needs-nya kalian gitu kan, bukan dipaksa lagi, tetapi memang wah ini memang seru nih karena sudah tahu nih kira-kira trik-triknya apa aja dan benefit buat kita apa aja. Gitu kan. Itu akan membuat kalian lebih jauh lebih semangat. Oke, terus ini penting juga. Dulu setahun 2 tahun yang lalu lah, anggap aja 3 tahun yang lalu ya, sebelum saya keluar dari sebuah production house gitu istilahnya untuk software production house gitu, tidak banyak orang atau tools yang mengerti tentang soal SQA. Tapi sekarang semua orang sudah membahas tentang SQA, sudah membahas tentang otomatisasi. Kita juga ingat 3 tahun kemarin tidak ada sebuah robot atau sebuah chatbot yang bisa menjawab segala sesuatunya seperti layaknya manusia. 2 minggu kemarin sedang booming kayak Open Chat GPT, kalian bisa bertanya apapun dan dijawab secara benar oleh chatbotnya. Itulah teknologi ya. Teknologi itu selalu berkembang, teknologi itu selalu ada dan maju, dan kalau kita tidak bisa menggunakannya, itu akan menjadi ancaman buat kita. Ya kan? Ibaratnya kita nggak tahu, ya kita cuman merasa terancam. Tetapi kalau kalian tahu, itu sebetulnya banyak benefitnya, banyak manfaatnya, banyak opportunities-nya, ya kan? Untuk kalian kembangkan, kalian coba adopt, ya kalian coba pelajari, kalian coba terapkan, adaptasiin, dan itu pasti banyak opportunity yang keluar dari teknologi-teknologi yang baru. Jadi update teknologi itu sangat penting, khususnya programmer maupun programmer automation, istilahnya seperti itu. Oke, di sini tadi saya ngomong-ngomong soal ChatGPT, mungkin Mas Koswara bisa nunjukin Mas apa sih korelasinya antara SQA dengan teknologi terbarunya ChatGPT, Mas? Jadi penasaran juga nih saya istilahnya. Karena ini teknologi baru ya. Memang kan udah lama tapi baru booming kan nih. Nah, ini jadi semuanya orang merasa terancam dengan ChatGPT dan itu apa kita bisa kolaborasiin, kita adopt gitu kan misalnya di QA. Mungkin Mas Koswara bisa boleh nah tunjukin dikit Mas Koswara. Ya Pak, oke. Emang ini jadi saingan juga dengan Google kan. Wah, ada kebakaran jenggot Google ya kayaknya. Oke, sampai yang punyanya sekarang mau turun gunung nih, mau lawan ChatGPT. Udah gerah ya. Udah gerah. Nah, apalagi pekerjaan kita yang masih manual, Pak, gitu kan. Ya, sekelas Google saja itu kan ibaratnya kebakaran jenggot bener gitu kan. Nah, apalagi kita yang kerjaannya banyak manual gitu kan. Atau pekerjaan yang masih tradisional lah istilahnya ya. Nah, Oke, saya boleh stop share dulu kali ya, biar Mas Koswara bisa. Ya, Pak. Ya, sebenarnya tidak hanya QA, tapi emang posisi QA manual ini bisa saja sangat terancam sekali. Nah, tapi di bagian yang lain, betul, tadi kata Pak Dewa akan jadi opportunity atau peluang baru ya, di mana bisa meningkatkan produktivitas, kan? Nah, yang tadinya mungkin kalau
yang tadinya hanya misalkan 100 baris kode, kan. Tetapi dengan bantuan teknologi terbaru ini atau kecerdasan, nah itu bisa mungkin 1000 kode kan. Nah bahkan ada kan di beberapa berita kemarin ini ChatGPT itu bisa menjawab beberapa pertanyaan ya layaknya manusia gitu kan. Nah, emang di sini ada beberapa kelemahan juga gitu kan, atau bukan kelemahan ya, keterbatasan gitu kan. Keterbatasan pertama mereka mengakui bahwa paling hanya sampai tahun 2021 gitu kan. Jadi kalau bertanya nanti di ChatGPT itu siapa sih juara Piala Dunia 2022 misalkan ya. Nah, mungkin belum bisa menjawabnya. Terus ada beberapa bahasa yang bias mungkin ya. Ada beberapa bahasa yang bias. Nah, dan sekarang kan sedang diperbaiki juga karena ada konten-konten yang negatif belum kefilter. Tapi ya itulah, tidak ada yang sempurna dan tentunya berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Nah, itu keterbatasan di ChatGPT. Oke, sekarang kita akan tes. Pertama, kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Misalkan kenapa sih dalam pengembangan sebuah software itu dibutuhkan QA? Contohnya itu ya. Misalkan kenapa dalam pengembangan software dibutuhkan QA? Gitu kan. Nah, jadi robotnya ini udah langsung menjawab, gitu kan. Jadi QA itu dibutuhkan dalam pengembangan software untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditentukan dan memenuhi kebutuhan pengguna, dan bla 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 sampai ke bawah. Ya, sebuah script. Ya, nantilah script automation seperti apa. Tergantung koneksi juga sih. Kayak koneksinya kayak tadi lah dijawab ya. Misalkan, kemudian kenapa apa sih bedanya ya antara QA manual dan QA automation? Nah, dijawab kan? Oke, jadi harusnya tadi gue nggak usah ngobrol panjang lebar, gue tinggal tanya ChatGPT aja gitu. Terus ngapain kita Nah, menarik ya. Jadi di sini bisa bertanya. Coba Mas, saya penasaran, coba buatkan script test coba untuk login coba. Oke, buatkan script automation. Misalkan login script menggunakan Selenium ya. Karena ini salah satu yang digunakan juga nanti di juara coding, Selenium dan Java-nya. Oke, dia buatin ya gitu. Nanti kita programmer bisa ada
ya langsung luar biasa sekali kan. Tapi sebenarnya tidak hanya QA sih Pak ya. Dan dijelaskan juga di bawah atau kadang dikasih saran sih. Jadi kadang ditambahkan saran atau catatan. Ya. Nah, ini contohnya. Automation Google Search ya. Google Search tadi menggunakan Selenium Java. Ini nyeremin juga ya Mas Koswara ya. Ini bisa kita combine nanti ya, kita combine mungkin menjawab pertanyaan. Karena setahu saya kayak ChatGPT sendiri ini kayak ada API-nya kalau nggak salah kan, Open API kalau nggak salah ya. Dan kita Ya, bisa Pak, ada. combine juga di bagian otomatis. Ya. Nah, jadi ini kalau manual ini ibaratnya kalah telak ya. Coba bikin skenario tes bisa nggak Mas? Istilahnya. Buatkan contoh skenario tes coba istilahnya gitu. Ya Pak. Atau di sini kan ada driver quit Dengan- ya. Atau untuk nge-kelas tambahkan dong misalnya. Tambahkan sebelum driver sebuah delay. Karena kalau automation kan ya emang salah satu kelebihannya ya karena waktu itu kecepatan. Nah, itu contohnya dikasih tahu. Nah, salah satunya menggunakan third sleep. Keren banget ya, istilahnya ya. Siap-siap kita kena PHK massal istilahnya. Tapi enggak sih ya, kalau kalian bisa mengcombine-nya, kalian bisa mengkolaborasikan ini dengan mesin testing kalian gitu kan, ini sungguh-sungguh sesuatu yang sangat powerful sih sebetulnya kan. Tapi tadi balik ya, ini untuk konsum API-nya atau application programming interface-nya untuk bisa menggunakan benefit dari OpenAI ini istilahnya gitu kan, itu harus tahu programming juga ya Mas ya. Gitu kan. Terus bagaimana tahu juga untuk mengcombine nanti di Selenium-nya seperti apa dan lain-lainnya itu harus tahu programming juga istilahnya. Ya, Jadi Pak. bagi teman-teman yang masih manual gitu kan, atau mungkin belum tahu sama sekali tentang dunia teknologi, ya semengerikan ini gitu ke depannya gitu kan. Ya kan, kayak punya asisten pribadi gitu, kayak Jarvis aja kita tinggal tanya dia buat gitu kan. Oh iya Jarvis gitu ya, kan. benar. Nah, dan ini dulu 3 tahun yang lalu gue cuma nonton di Iron Man gitu kan. Nah sekarang sudah ada prototyping-nya gitu kan istilahnya, gila ya. Ya itulah teknologi gitu, makanya harus up to date dengan teknologi dan bisa mengcombine-nya. Oke keren sih ya, ini canggih banget ya untuk teknologi zaman sekarang. Dan bagi teman-teman mungkin coba berpikir-pikir lagi ya, teknologi ini nggak mungkin lepas dan luput dari dunia kehidupan kalian gitu kan istilahnya kan. Open API bisa di-combine nanti di bagian Selenium-nya. Mungkin akan ada demo terpisah ya gitu kan. Nanti kan kita akan coba tunjukin juga demo terpisah yang di next webinar. Karena fokus kita adalah untuk bagaimana menjadi seorang SEA, ancamannya apa aja, terus kira-kira persiapannya apa aja di masa mendatang, kan gitu kan. Automation bukan apa namanya, bukan hal yang mustahil ya untuk dilakukan di zaman sekarang, bahkan menjadi standar ke depannya. Ya kan, teknologi juga bukan menjadi bisa menjadi momok yang mengerikan atau membantu kalian tergantung kalian menggunakannya atau tidak istilahnya. Mampu menggunakannya atau tidak. Jadi ya semua pilihan kan balik lagi ya ke teman-teman semua sih. Kalau saya sih ini saya harus update Iya, lagi Pak. nih. Khususnya mempelajari teknologi-teknologi yang baru, automation dan lain-lainnya. Kenapa? Beberapa pekerjaan bisa tersingkir. Bukan nakut-nakutin loh ya gitu kan. Tapi ya kita bukan juga tidak menakut-nakuti ya, bukan berarti pasti tersingkir ya. Contohnya kayak sekarang orang-orang yang secara manual untuk nuker karcis aja udah nggak ada gitu kan. Sekarang sudah pakai vending semua gitu kan di tol,
ya kan, bahkan di kereta api, MRT udah nggak ada orang yang untuk tadi ada jarang sedikit banget lah orang yang ngurusin tiket dan lain-lainnya gitu kan istilahnya kan. Semua sudah serba otomatis dan next-nya semua orang ya harus bisa ngoding. Semua orang harus bisa mengenhance dari automation itu sendiri istilahnya. Itu sih. Cukup menarik ya. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya tips-tips lainnya atau ada keluh kesah atau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya. Chat aja di kolom ketik aja di kolom chat. Mudah-mudahan nanti saya dan Mas Koswara bisa membantu teman-teman semua nih yang masih penasaran, masih pengen tahu lebih lanjut, bisa kita jawab-jawabin ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin ada teman kami yang ingin ngobrol juga sama teman-teman juga nih, ngasih info yang sangat menarik. Mbak Dina, mungkin Mbak Dina? Hai Pak Atau Dewa, Mbak Dina atau I'm back. sekarang ada yang lebih cantik lagi nih Mbak Icil ternyata ya. Wah, udah lama nggak ketemu Mbak Icil ya saya. Iya, halo Ini teman-teman berdua semuanya. kayaknya. Thank you karena tadi sudah bersama dengan Kak Dewa dan hari ini bersama dengan Kak Icil lagi. Kak Icil comeback tadi masih di jalan. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ini teman-teman silahkan kalau misalnya mau bertanya boleh langsung chat di kolom Q&A, nanti akan aku bacain. Nah, sebelumnya izin teman-teman menginformasikan mengenai informasi seputar juara coding ya. Nah, oke, semoga ini sudah bisa terlihat di teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman, kalau tadi Kak Dewa dan juga Kakak Suara sudah berbicara mengenai juara coding gitu ya. Apa sih juara coding gitu ya? Izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini juara coding itu apa? Juara coding adalah pelatihan bootcamp IT yang memang saat ini yang tadi disebutkan oleh Kak Dewa juga bahwa teman-teman di bootcamp IT itu teman-teman saat ini tahu bahwa digital talent ini sangat dibutuhkan ke depannya gitu ya. Nah, akhirnya PT Dika seperti itu membuat satu bootcamp yang memang fokusnya di IT, yaitu juara coding, dan ini sudah berdiri dari tahun 2019 teman-teman. Jadi bukan masih baru gitu ya. Jadi ini benar-benar sudah teruji lah ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juara coding adalah lembaga pelatihan untuk programmer yang handal dan siap kerja gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman mau switching karir ataupun juga teman-teman mau menunjang untuk jabatannya teman-teman ya, itu teman-teman bisa join di juara coding. Nah, kemudian kami sampai dengan saat ini sudah ada 22 batch dan 90% mereka bekerja dan terserap di market seperti itu teman-teman. Nah, untuk lulusannya sendiri ini kurang lebih sudah ada 400 siswa kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman kepo lebih lanjut boleh langsung kunjungin di Instagram @juaracoding, website www.juaracoding.co.id dan juga TikTok di Juara Coding. Apa sih keunggulannya gitu ya? Nah, keunggulannya di sini jadi kalau juara coding sendiri memang kami memiliki trainer bersertifikasi BNSP teman-teman ya. Nah, jadi memang secara pengajaran mereka pasti sudah oke banget karena mereka sudah melalui proses ujian di BNSP terlebih dahulu. Kemudian untuk fasilitas pembelajarannya itu kita ada yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, di mana kalau misalnya teman-teman nanti, Kak, ini kan kelasnya malam, aku tuh kerja gitu karena aku tuh pengen tetap ngikutin gitu karena aku bisa ngikutinnya dari mana, tetap ngikutinnya itu nanti dari LMS ini teman-teman. Jadi semuanya terrecord dengan baik di LMS. Kemudian nanti untuk di kami ini memang silabus pelatihannya update, kemudian nanti akan belajar studi kasus, lalu akan membuat portofolio project, lalu juga OJT, on job training. Nah, di mana kalau misalnya teman-teman nanti Hamin 2 minggu sebelum teman-teman lulus itu teman-teman akan diajarin interview skill. Terus juga pembuatan CV seperti itu ya. Jadi paling enggak teman-teman udah punya pengalaman, terus karirnya bagus, CV-nya juga keren ya. Nah, juga kita ada live coding. Kenapa? Karena memang majority kalau misalnya di tempat kami, kalau teman-teman nanti disalurkan seperti itu ya, kami memberikan kesempatan interview dan teman-teman nanti terserap, itu biasanya perusahaan akan minta untuk live coding gitu ya. Nah, nanti tetap akan ada sertifikatnya dan ada program job connector-nya juga ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir.
setelah nanti teman-teman tes, itu nanti teman-teman akan mengikuti proses interview dari kami, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk proses diterimanya, itu back to kemampuan teman-teman sendiri, gitu. Kenapa? Karena misalnya kalian pasrah nih sama kita gitu, yang harusnya teman-teman bisa dapat gaji 5 juta, eh, 8 minggu itu Senin sampai Jumat, seperti itu. Nah, untuk SQA ini akan dijalankan Senin 6 Februari 2023. Jadi kalau misalnya yang belum daftar, cus langsung daftar dan hubungi rekruter teman-teman semuanya ya. Nah, ini harganya kami di sini memang 5 jutaan dan ini sangat terjangkau. Silahkan teman-teman boleh bandingkan dengan yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya di tempat kami memang ini terjangkau dan pastinya teman-teman nanti akan ke-upgrade ilmunya ya. Nah, untuk fasilitas pembayaran ini kami menyediakan di 2 sisi, yaitu yang pertama cash. Kalau misalnya teman-teman ikut webinar ini, nanti teman-teman berhak mendapatkan potongan 900.000 seperti itu, dari 5,9 jadi hanya 5 juta. Nah, kalau misalnya Kak, saya maunya nyicil gimana? Bisa, kami punya program yang namanya Dara Cita. Jadi teman-teman bisa cicil di 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Nah, ini perbandingan juara coding bootcamp dengan lainnya, dan ini based on the true story-nya adalah pada saat aku expo gitu kan, job expo, itu ternyata banyak juga nih yang nanya gitu kan, datang ke bootcamp juara coding karena mereka tuh bilang kan, ini harganya berapa Kak? Ini kami harganya di 5 juta gitu. Terus nanti akan ada penyalurannya juga, misalnya gitu ya, mereka nanya. Nah, itu kami jelaskan juga dengan program job connector kami. Nah, mereka tuh kayak kaget, kok bisa gitu ya, kok gue di tempat ini harganya mahal dan gue sampai sekarang nggak jelas gitu, bahkan gue nggak dapet kesempatan interview di perusahaan lain gitu. Nah, jadi teman-teman kalau di Juara Coding nggak perlu khawatir karena kami punya program job connector. Nah, ini adalah salah sekian dari perusahaan yang sudah join ke kami. Jadi kalau misalnya join dalam arti kata mereka bersedia menjadi partner dari job connector kami yang memang menerima para lulusan dari Juara Coding. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, aku nggak bacain satu persatu, tapi memang baik dari apa namanya technology company sampai dengan regular company itu mereka open to recruitment untuk teman-teman yang memang ikut di Juara Coding, seperti itu. Nah, ini adalah program yang sudah dibuat oleh teman-teman Juara Coding ya. Jadi ada walk-in, ada dapurku, ada apa namanya HRIS gitu ya, which is HRIS itu udah pasti dipakai sama semua perusahaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh nggak cuma belajar doang, tapi teman-teman nanti dilatih untuk bikin portofolio, bahkan untuk bikin aplikasi dan bisa dipakai untuk semuanya. Nah, ini testimonialnya Kak Aldi Piero Asyadi di batch 1 sekarang sudah menjadi supervisor programmer di PT Dika, dan karirnya ini di SQE batch 3 dan saat ini menjadi SQE di PT Bank Mandiri Tbk, teman-teman ya. Jadi keren-keren banget gitu kan. Ini salah 2 dari sekian ratus orang yang sudah lulus. Kalau misalnya aku tampilin semua yang ada bosan ya Bu ngelihat gue terus gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya tentang untuk pricing-nya sendiri itu gimana sih, berapa sih Kak gitu ya, sorry kok kenapa gue live ya ininya, maaf. Nah, kalau misalnya untuk pricing-nya sendiri teman-teman di sini oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk channel pembayaran di Juara Coding, wow, amazing. Kenapa ini jadi muter semuanya guys, maaf ya. Yang pertama ada yang namanya cash bertahap, dan dana cita. Bedanya apa? Kalau cash itu cash keras, jadi teman-teman punya berkat gitu ya, dapat gaji gitu kan. Terus teman-teman mau bayar full bisa, lalu juga ada cash bertahap, itu 3 kali. Nah, 3 kalinya itu jadi bulan, anggaplah teman-teman nanti pembayarannya di bulan Februari, karena besok kita udah Februari ya teman-teman ya. Terus apa namanya Maret sama April gitu ya. Nah, kalau dana cita ini itu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Keren banget. Jadi kalau misalnya mau nyicil pun juga available banget untuk teman-teman bisa nyicil. Nah, ini tadi yang udah aku jelasin, harganya kami itu sebenarnya 5,9, kalau ikut webinar dapat potongan 900.000 jadi 5 juta. Kalau misalnya
teman-teman mau nyicil 3 bulan cash bertahap 3 bulan itu potongannya 600.000. Nah, kalau misalnya untuk Dara Cita ini adalah harga awalnya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut webinar ini kalian bisa dapat potongan lagi Rp500.000 dan teman-teman hanya membayar cicilannya per bulan mulai dari 500.000 sampai dengan 1,9 itu 3 bulan pelatihan cicilan maksudnya. Nah, kita juga ada yang namanya Study Now Pay Later ya. Jadi pay later-nya nggak cuma buat Shopee aja guys ya, atau misalnya buat platform lain gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini kalau kalian belanja sesuatu itu akan habis usang oleh waktu. Nah, tapi kalau misalnya kalian membayar dengan pay later untuk pendidikan itu akan abadi selamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang Study Now Pay Later ini juga bisa ya. Oke, ini kalau misalnya ikut Study Now Pay Later, biaya pelatihan normalnya 6,29. Nah, ini kalian hanya bisa mencicil di bulan pertama dan kedua sebanyak 63.000 ya, Bu. Terus cicilan ketiga sampai ke-8 ya di 1,1 sekian. Nah, syaratnya apa sih? 1, ikut webinar. Kedua, follow IG dan mention @juara-coding. Yang ketiga, berikan hashtag siap kerja dan juara coding serta tag 3 temanmu dan tadi ya udah dikasih tahu juga jangan lupa mention. Kalau misalnya teman-teman di luar dari ini terus ada teman-teman yang lain mau join itu bisa banget dengan mengikuti kalian datang ke Instagram atau TikToknya Juara Coding di follow dulu ya guys, di follow kemudian di repost terus kasih hashtag siap kerja Juara Coding dan tag 3 teman kalian itu langsung bisa dapat potongannya. Nah ini skema cicilannya yang tadi udah aku jelasin, jadi aku nggak jelasin lagi dari awal. Kemudian benefitnya apa sih? Yang pertama, semua lulusan Juara Coding mendapatkan training soft skill, kemudian kesempatan interview, dan kesuksesannya ini udah sampai 90% teman-teman ya. Kenapa 90%? 10%-nya kemana? 10%-nya mereka adalah orang-orang yang memang mau switching karir, jadi nggak perlu yang namanya interview ulang ya, karena kan mereka ikut untuk dinaikin levelnya jadi SPV dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di sini ternyata teman-teman ada yang dari perusahaan dan kalian juga mau join dalam program ini, tapi skemanya itu adalah skema perusahaan, itu juga bisa kami menyediakannya namanya Juara Coding Corporate Training ya. Itu available juga teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Dewa dan juga Kak Koswara ya. Nah, kita akan lanjut nih Kak Dewa dan Kak Koswara untuk sesi tanya jawab. Sebelum kita akan berfoto bersama ya, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang menggelitik di hati sanubari teman-teman, boleh langsung dikirimin aja. Jangan lupa juga untuk isi link feedback ya guys, minta tolong. Oke. Nah, ada pertanyaan nih Kak Dewa dan Kak Koswara. Izin bertanya Kak, saya melihat di survei kerja bahwa SQE termasuk 10 besar lowongan terfavorit. Yang ingin saya tanyakan adalah, kira-kira berapa range gaji yang bisa ditawarkan ke perusahaan yang belum memiliki pengalaman? Oh, maksudnya gini kali ya, kalau misalnya saya belum punya pengalaman dan saya mau melamar ke perusahaan dan akhirnya menjadi SQE, itu kira-kira range gajinya berapa sih? Silakan Kak Dewa atau Kak Koswara. Oke, mungkin pertanyaan jawabannya adalah jangan sampai nggak punya pengalaman ya. Jadi itulah kenapa ada Juara Coding itu, karena kita berusaha ada namanya tadi ya magang, ada namanya portofolio, itu adalah menunjukkan pengalaman kalian. Kenapa? Kalau nggak ada pengalaman ya nilainya kecil banget, gitu kan. Bisa UMR gitu kan, istilahnya atau di bawah UMR gitu kan kalau nggak ada pengalaman kan. Berbeda kalau kalian nanti punya pengalaman dan kalian bisa bercerita di sana dan ibaratnya jangan gimana ya, kalau kita ibaratnya kalau nggak bisa apa-apa disuruhnya kan jadi apa gitu kan, bingung juga orang yang mau nge-hiring gitu kan ya. Tapi kalau anak ini mempunyai potensi, pinter dan dia pernah mencoba, gue sih kayak worth it deh di angka 5, 6, 7 gue masih worth it deh istilahnya gitu kan. Itu pengalaman saya sendiri kalau ketika saya meng-hiring orang ya istilahnya ya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang HRD juga pasti akan berkata yang sama ya. Jadi skill-nya harus diasah dulu. Dengan cara apa? Ya pasti kita
tadi ya kalau ngasah skill sendiri pasti bingung ya, kita mau patternnya dari mana nih mulainya kan. Nah, makanya harus ada mentoring. Ya kan? Kalau kalian fitness bisa kok berotot, tapi kalau kalian mau jadi kayak misalnya siapa sih ya yang jadi pemerantor atau apa namanya? Aderai. Wah, Adela ya, bodybuilder gitu. Nah, serem juga sih kalau jadi Adela ya. Kayak artis-artis pasti punya mentoring. Lihat ya, nggak ada yang artis fitnessnya sendiri, pasti ada mentoringnya gitu kan istilahnya. Makanya bootcamp di sini adalah mementoring kalian, kasih flow-flow-nya kalian. Itu biar shortcut ya, biar apa namanya, biar cepet gitu kan istilahnya kan. Nah, setelah kalian pelajari, kalian punya magang, kalian nanti bisa masuk dan rata-rata bagi teman-teman kita yang grade-grade bagus ya, maksudnya yang benar-benar serius untuk belajarnya, dia masuk terus, dia rajin bertanya, mengerjakan semua soal-soalnya, dan ada niatan tadi ya. Ingat poin tips yang pertama tadi, yang ke beberapa tadi, saya lupa, mungkin keempat atau kelima, yaitu niat ya. Selama niat dan mengerjakan semua dengan baik, itu bisa tinggi. Lucunya ada juga ya yang baru masuk, kemudian ditawarin lagi sama yang perusahaan yang lain. Itu ada gitu kan, case-nya ada kayak gitu kan. Jadi cepat ngelejitnya istilahnya gitu kan. Bisa langsung mungkin beberapa ya, ada case-case teman-teman kita ya, awalnya sih kecil ya, 6 misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba ditawarin lagi jadi 7 atau 8, tawarin lagi jadi 10. Ada yang cuma setahun tuh bisa langsung ke 2 gigit juga ada istilahnya ya. Dan itu real fact ya istilahnya, tergantung orangnya juga. Yang saya tahu tuh anaknya itu memang rajin gitu kan. Dia nggak pinter-pinter amat, enggak. Tetapi rajin istilahnya. Rajin dan ada niatan yang baik banget di sana untuk belajar. Itu sih. Kalau misalnya no skill, ya siap-siap UMR aja. Itu no skill ya istilahnya. Orang IT nggak boleh no skill gitu kan. Orang IT harus ada Iya. skill. Itulah kenapa kita harus belajar istilahnya. Kayaknya jarang ya Pak kalau misalnya orang IT tuh no skill gitu, karena basically sebenarnya kan kalau orang-orang IT itu kan matematikanya pasti udah bagus ya nggak sih Orang gitu kan, IT logiknya itu kayak bagus. samurai, Iya. istilahnya Kakak Icil kayak samurai gitu. Lo bayangin nggak, lo jadi samurai tapi lo nggak bisa main pedang, apa yang terjadi itu? Iya benar Nggak ngasal skill ya kan, ya lo siap mati aja gitu kan. Karena Iya. kuncinya di IT adalah tadi ya, kita ada niatan untuk naikin skill dan itu sangat fun gitu kan. Siapa sih yang nggak fun kalau lo mempunyai skill lebih gitu kan, itu pasti akan sangat-sangat fun banget gitu kan. Dirasa kepuasan dirinya juga ada gitu kan. Tapi memang ngedobrak mentalitinya di situ, itulah kalian butuh mentoring ya, yang coaching kalian istilahnya gitu kan. Kalau nggak di coaching, sebenarnya semua orang itu pinter. Yang menjadi masalah adalah nggak semua orang pinter itu rajin. Masalah Ya utama. pinter tapi nggak belajar ya nggak pinter juga gitu kan. Ya kan, kayak si coaching harus dimotivasi terus istilahnya gitu kan. Dan bootcamp salah satunya untuk motivasi. Makanya namanya bootcamp kan, bukan pelatihan gitu kan. Kalau kalian tahu bootcamp ya kalian benar-benar di coaching di sana istilahnya, dikasih plan belajar yang benar juga gitu kan, bukan hanya latihan gitu kan. Kalau pelatihan ya cuma latihan, tapi kalau bootcamp ya benar-benar ada coachingnya istilah di sana istilahnya. Oke, nah Gitu sih. jadi kalau Mungkin benar-benar bisa menjawab ya. menjawab ini menjawab sekali nih Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih yakin gitu ya, kalau misalnya aduh gue SQE tapi gue takut nih gue nggak dapet gaji sesuai gitu, ya back to ourselves juga ya gitu. Maksudnya selama teman-teman memang sudah yakin teman-teman ini ikut SQE bagus, teman-teman ikut bootcamp di Juara Coding udah diperlengkapi, nggak mungkin sih kalau misalnya teman-teman tuh nggak mendapatkan income yang bagus untuk teman-teman sendiri ya. Jadi kalau range-nya berapa tadi sudah terjawab. Nah, jadi harusnya bukan semakin ragu ya, tapi harusnya semakin yakin gitu untuk join di SQE-nya Juara Coding gitu kan. Ya, trainernya aja masih muda-muda ya kan. Terus Yes, kalau jadi misalnya ya. apa gimana Kak? Iya, kalau kita banyak ya di isu misalnya gitu kan, kan tutorial banyak di YouTube ada, di itu ada gitu kan. Tadi ya, yang membedakan adalah coachingnya sih, motivatornya yang membedakan. Kita dimotivate, kita di coaching, kita diarahin, gitu kan. Karena kalau nonton di YouTube kan kadang-kadang ini bagian ini gue mau nanya ke siapa gitu kan, susah kan gitu kan. Kalau di sini kan langsung ada trainernya gitu kan, ada trainer yang bisa langsung ditanya gitu kan, dan itu pasti dijawab gitu kan.
Gitu. Mhm. Jadi pasti dijawab oleh trainer ya. Nggak, Mas Koswara. Coach Koswara misalnya menjawab terus. Gitu. Semua dijawabin deh sama Mas Koswara. Ada expert-expertnya yang di sini gitu kan istilahnya kan. Jadi beda ya kalau Oke, belajar sendiri memang banyak godaannya. oke, oke, Sama oke. sama ini Pak, tadi Gitu. di awal disebut juga tentang skill set Nah, kan. jadi Tidak kita tidak bantu hanya lah di situ. yang tadi awal kan Pak ya. Oh iya, ada soft skill-nya juga tadi ya. Gimana wawancara ya, Mhm. ada trik-triknya ya. Betul, betul, Ya kan, betul, betul, betul. live coding, wah tuh paling serem tuh live coding tuh. Itu biasanya teman-teman kalau Mhm. yang nggak belajar how to-nya, live coding itu momok yang mengerikan gitu kan. Tapi kalau udah tahu mah harusnya sih aman lah, gitu kan. Oke Dan lah. tadi QA tidak hanya tentang range gaji, tapi kedepannya kan bisa jadi bisnis analis ya Pak. Wah, memungkinkan Jadi ya roadmap karir juga, roadmap gitu karir. kan. Jadi ya gaji gini, skill sama uang itu akan beriringan ya. Kalau Yes. kalian ngedahuluin salah satunya itu akan berat gitu kan. Contohnya kalau kalian nggak punya skill, terus kalian gajinya gede, itu pasti akan stres bangun pagi. Karena secara mentalitinya, kecuali kalau kalian koruptor ya, sorry to say gitu. Tapi kalau kalian makhluk normal gitu kan, kalian ada beban moral ya. Kalau kalian skillnya kurang, gajinya gede gitu kan. Gitu kan. Dan nggak mungkin lo digaji kecil kalau kita punya skill gitu kan. Biasanya tadi ya skill itu bukan hanya technical ya, communication skill, terus tadi ya networking, itu skill juga gitu kan. Kalau kalian Ya. punya skill yang satu tajam tapi nggak bisa naik gaji, ya tadi networkingnya kurang, communication skillnya kurang, dan itu juga harus dilatih istilahnya. Gitu. Oke, siap. Ini sangat menjawab sekali Pak Dewa dan juga Pak Dewa, Kak Dewa dan Kak Koswara. Anyway, Baswe, ini kita sudah menuju waktu-waktu menit-menit akhir karena sudah mau jam 8:30 seperti itu ya. Nah, sebelum kita foto bersama, satu kata untuk SQA-nya juara coding dari Kak Dewa Brata Oke. untuk Automation, AI, teknologi yang terupdate sekarang itu bukan di zaman akan datang, tapi sudah ada di zaman sekarang. asik. Pilihan ada di kalian, gitu kan? Pilihan ada di kalian. Apakah kalian ingin menjadi dinosaurus atau kalian akan menjadi seorang yang paling maju di depan? Itu semua balik ke kalian sendiri ya. Tentunya di sini Juara Coding hanya ingin mencoba membantu teman-teman semua untuk menjadi seorang yang terbaik dan mencapai impiannya. Kita akan full, tapi semua pasti akan dikembalikan lagi ke diri kalian sendiri gitu kan. Apakah kalian ingin fight di SQA ini, ya kan? Karena ini cukup bagus banget untuk di future-nya juga sangat bagus banget. Bahkan tadi bukan saya yang ngomong ya, tadi ada survei yang sudah dilihat oleh teman-teman kalian, itu memang menjadi top juga, top 10 dari pekerjaan yang digandrungin sekarang, dan itu juga masih akan bertahan selama mungkin 5-10 tahun lagi masih akan bertahan, gitu kan. Ya, balik lagi ya, kesempatan tidak akan datang 2 kali, gitu kan. Coba dipikirkan kembali, apakah kalian akan meninggalkan momen ini atau tadi ya berjalan dengan momen apa adanya, atau kalian mengambil momentum dari momen ini istilahnya. Jadi selamat berjuang. Tidak sesuai yang kalian bayangkan, tetapi tetap kalian harus berusaha sih, itu aja sih. Oke, thank you Kak Dewa. Kak Koswara Thank you. sebagai penutup. Oke, tadi QA juara coding ya tentunya sudah paket all in one lah gitu kan. Ya dari manual gitu kan, QA manual semuanya disampaikan juga, dan ya tentunya sampai automation tadi. Oke, berarti belajar dari juara coding, teman-teman nggak hanya belajar tentang QA manual, tapi teman-teman juga belajar tentang QA automation. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ditunggu kehadirannya. Boleh nanti bertanya dengan rekruter masing-masing, dengan saya, ataupun dengan Kak Reski, seperti itu, ataupun juga dengan Kak Jasmine. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, acara webinar malam hari ini, mohon kesediaan dari teman-teman untuk membuka kameranya semua dan kita akan take a picture. Yuk, boleh kesediaan dari teman-teman, kita akan buka kameranya dan kita akan foto bersama. Akan dibantu oleh Ayo semuanya. Oke, ada Kak Iva. Hai Mbak Icil. Hai.
Oke, ya yang sebagian masih ada yang di Ayo jalan semuanya juga. open It's cam okay. yuk. Yuk, mari kita open cam, guys. Ini teman-teman hebat-hebat loh. Mereka masih tetap on fire banget untuk dengerin informasi tentang SQN-nya Juara Coding. Oke, nggak apa-apa Kak Iva, mungkin kita bisa langsung saja. Oke. Oke, semuanya udah open cam? Aku bakal capture satu-satu ya, satu slide ini ya. Oke, Kita, gayanya gayanya kasih gimana ya? jempol Kita, kita, kita guys. ngikutin gayanya Mbak Icil aja deh. Ayo, gimana ya? Oke, aku hitung dari 3 ya. 3, siap. 2, 1. Sip. Oke, sekali lagi ya guys. Sekali lagi ya guys. Udah ya, Kak Iva? Ya, Oke. Sekali lagi terima sekali kasih lagi kepada boleh nggak? teman-teman. Sekali lagi. Koneksi aku error tadi. Oke, Waduh. Sekali lagi, guys. Kayaknya bayar istilahnya gitu ya. sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you banget teman-teman semua. Sukses selalu. Thank you Kalau untuk kita semuanya. semua, Ya, selamat Selalu. thank you semuanya. Thank you Kak Dewa, thank you Thank Kak you. Icil, thank you Mas Koswara. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys. Halo, nama saya Aldi, saya dari batch 1, dan sekarang saya bekerja di PT Dika sebagai supervisor programmer. Oke, jadi saya tahu bootcamp Juara Coding ini kebetulan dari dosen dulu ngirim flyer di grup angkatan kampus. Nah, dari situ saya tertarik untuk daftar di bootcamp Juara Coding. Karena pertama di Juara Coding sendiri itu ada program penyaluran kerja. Jadi setelah kita belajar di sana selama 2-3 bulan itu nanti akan disalurkan oleh bootcamp Juara Coding. Yang kedua sendiri itu dari trainernya profesional. Materi-materi yang diajarkan itu sampai ke kita semua. Kalau misalkan nanti ada kendala, biasanya saya coba tanya ke trainer dan trainer sendiri akan bantu masalah kita. Yang terakhir sih dari sisi materinya itu dibutuhkan oleh industri saat ini. Oke, bagi kalian yang baru lulus atau bagi kalian yang ingin belajar pemrograman tapi nggak tahu belajarnya di mana, kalian bisa gabung di Bootcamp Juara Coding. Gua tunggu lo di sana.